Audio Jungle. Horas, Amang Inang, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP di pagi hari ini. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus berlimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP, sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 14. Ayat renungan kita akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Nats harian tanggal 20 Maret 2025 tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 14 yang dikatakan, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Dalam bahasa Batak Lido, molo dipangudel hamu manang ahas yan au, marhite-hite goarhu, patupau kumai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas renungan buat kita pagi hari ini adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang doa. Penekanannya adalah agar para pengikutnya hidup tekun dalam doa serta percaya kepadanya. Doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Karena itu, setiap orang memohon dan meminta kepada Tuhan harus di dalam roh, sebab Tuhan adalah roh. Doa adalah napas orang percaya. Tanpa doa, hidup serasa hampa dan sia-sia. Artinya, doa akan menentukan arah dan tujuan akhir hidup kita di dunia ini dan di akhirat. Nas ini mengajarkan bahwa berdoa adalah bagian yang tidak lepas dari kehidupan kita sepanjang hari, mulai dari kita bangun tidur hingga malam harinya. Segala aktivitas harus menjadi doa dan ibadah bagi Tuhan, agar namanya dimuliakan. Berdoa bukan semata-mata hanya rangkaian kata-kata saja bagi Tuhan, namun yang utama adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, serta menjadikan Tuhan sebagai dasar dan pegangan hidup. Melalui nas ini kita diajar agar berorientasi penuh kepada kekuatan dan kuasa Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhanlah sumber segalanya yang mengatur, membimbing, dan menentukan perjalanan hidup kita. Tuhan yang memberikan jawaban atas permohonan kita. Artinya, semua tergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri.
Ketika kita meminta, kita akan menerima. Ketika kita mencari, kita akan mendapat. Ketika kita mengetok, Dia akan membukakan. Ketiga unsur kehidupan ini harus kita lakukan terus-menerus kepada Tuhan sebagai bukti hubungan baik kita kepadanya. Ketika ketiga hal ini kita lakukan dengan baik dan benar, maka hati dan pikiran kita sudah dibentuk oleh kuasa Tuhan. Allah adalah Allah yang baik dan murah hati. Pengajaran ini memberikan keyakinan kepada para pengikutnya bahwa setiap doa dan permohonan yang tulus dan penuh keyakinan akan dijawab Tuhan. Juga memberi pemahaman bahwa prinsip dan dasar doa yang kuat kepada Tuhan adalah dengan kegigihan, kepercayaan bahwa mendengar akan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal penting yang dapat kita ambil dari pengajaran firman Tuhan hari ini. Yang pertama, percaya akan kekuatan Allah. Di dalam berdoa, kita jangan meragukan kekuatan Tuhan, akan tetapi harus dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, berarti kita menyerahkan sepenuhnya hidup dan harapan kita kepada Tuhan, sumber kuasa. Yang kedua, kegigihan dan ketekunan. Hal ini mengajarkan kepada kita agar jangan mudah menyerah, putus asa, akan tetapi harus sungguh-sungguh dan gigih untuk mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan, hingga rencana dan kehendak Tuhan memberi hasil atas segala doa kita. Jangan pernah lengah atas pengaruh dan cobaan duniawi yang begitu menggiurkan, sehingga potensi doa dan harapan kita menjadi berkurang kepada Tuhan. Tetaplah gigih dan tekun di dalam Tuhan. Yang ketiga, Tuhan membukakan pintu. Hal ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa Tuhan sudah merencanakan segalanya bagi kita sesuai dengan kehendak-Nya. Allah adalah Allah yang murah hati dan bersedia memberikan berkat kepada kita. Ketika kita mengetuk pintunya melalui doa kita, Dia siap membukanya dan rencananya yang memberikan jawaban yang sesuai dengan kehendak-Nya. Hal ini mengantar kita bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang mengetuk pintunya. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, doa kita mempunyai kekuatan atas dasar keyakinan, kegigihan, dan ketekunan. Namun kita ingat bahwa jawaban doa adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan mendapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Yakinkan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dan setiap pemberian Tuhan harus kita syukuri dengan tulus hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pengajaran firman-Mu di pagi hari ini, yang memberikan pengajaran kepada kami agar tetap hidup di dalam doa. Karena doa adalah napas hidup bagi orang percaya. Bentuklah pribadi kami menjadi orang yang tetap tekun, taat, dan gigih di dalam berdoa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Baik itu pergumulan perekonomian, pergumulan kekeluargaan, pergumulan masalah pekerjaan. Tuhan, mampukanlah kami Tuhan, agar kami dapat melalui atau melewati setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Dan kami Tuhan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami Tuhan, agar kami dapat memenangkan setiap pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga lepas keluarga Tuhan, yang Tuhan telah titipkan anak-anak buat kami
semua ya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati setiap anak dari keluarga lepas keluarga Tuhan, agar kami Tuhan sebagai orang tua Tuhan dapat membesarkan anak-anak yang menjadi tanggung jawab kami, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang jauh dari kami Tuhan, orang tuanya Tuhan, yang melanjutkan pendidikan Tuhan ataupun yang bekerja Tuhan. Kami mohon padamu ya Tuhan, lindungilah mereka Tuhan, berkatilah mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan di dalam pergaulannya sehari-hari Tuhan, jauhkan mereka dari ajaran-ajaran yang tidak baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak kami Tuhan, Rafika Silaban Tuhan, yang pada hari ini Tuhan berulang tahun Tuhan. Berikanlah dia panjang umur ya Tuhan, berikanlah dia sukacita Tuhan. Begitu juga orang tuanya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati Tuhan, agar dapat membesarkan anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.